Kelompok kami emang cincai, ake tugas kudu lepeh. Nikmati Aceh say, pasti bisa say. Kelompok paling oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah ikan menjadi pupuk organik oleh Widya Nuryanti dengan dosen pengampu Dodi Satriawan STMA. Metode penelitian. Yang pertama yaitu metode pembuatan enzim bromelin dari buah nanas. Yang pertama, parut daging buah nanas agar diperoleh sari buahnya. Sari buah diperas dan disaring dengan kain kasa rangkap 2. Setelah itu, cairan tersebut disaring kembali dengan kertas saring. Yang ketiga, cairan yang diperoleh ditimbang sebanyak 6%, 8, 10, 12, dan 14 dari berat buangan limbah ikan lalu diendapkan. Pengolahan hidrolisis limbah ikan. Timbang 100 gram ikan dan bersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian haluskan dan tambahkan Aquades dengan perbandingan 1:1. Lakukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 90-95 derajat Celcius. Setelah didinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius. Ekstrak kasar buah nanas ditambahkan dengan konsentrasi sesuai variabel yang dijalankan. Yang keenam, suhu inkubasi pada proses hidrolisis dibuat pada suhu kamar. Yang terakhir, hasil hidrolisis ditampung dan dianalisa komponen pupuk organiknya. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisa laboratorium, diketahui komponen limbah ikan seperti berikut ini. Pada tabel 2 yaitu hasil analisa komponen limbah ikan. Komponen nitrogen sebesar 64,78%, fosfor 49,39%, kalium 31,16%. Lakukan proses hidrolisis untuk merombak komponen yang ada pada tabel 2. Hasil analisa yang diperoleh setelah hidrolisis adalah sebagai berikut. Grafik 1, pengaruh konsentrasi enzim dan waktu hidrolisis terhadap kadar nitrogen. Untuk warna biru tua pada waktu 2 jam, untuk warna merah pada waktu 4 jam, untuk warna hijau pada waktu 6 jam, untuk warna ungu pada waktu 8 jam, dan untuk warna biru muda pada waktu 10 jam. Grafik 2 yaitu pengaruh konsentrasi enzim dan waktu hidrolisis terhadap kadar fosfor seperti pada berikut ini. Grafik ketiga, pengaruh konsentrasi enzim dan waktu hidrolisis terhadap kadar kalium seperti pada berikut ini. Dari ketiga grafik di atas, terlihat bahwa pada konsentrasi enzim yang tinggi terjadi peningkatan kadar nutrien, nitrogen, fosfor, dan kalium. Hal tersebut karena semakin besar jumlah enzim, maka aktivitas enzim akan bertambah. Dan lamanya waktu juga berpengaruh pada proses hidrolisis. Semakin lama waktu hidrolisis, semakin besar kelarutan proteinnya. Hal ini disebabkan karena aktivitas enzim proteolitik dalam memecah ikatan peptida akan semakin besar. Tetapi pada waktu tertentu, enzim akan mengalami denaturasi dan kemampuan sebagai katalisator mulai menurun. Hal ini akan menyebabkan protein yang terlarut juga akan semakin sedikit. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu hasil penelitian terbaik pada kondisi nutrien nitrogen pada konsentrasi enzim 40%, waktu hidrolisis selama 10 jam dengan kadar 48,021%. Untuk nutrien fosfor pada konsentrasi enzim 60% pada waktu hidrolisis 4 jam dengan kadar 17,886%. Dan nutrien kalium pada konsentrasi enzim 60% pada waktu hidrolisis 8 jam dengan kadar 16,14%. Yang kedua, limbah ikan dapat dipergunakan sebagai pupuk organik. Yang ketiga, bromelin pada buah nanas mampu menghidrolisis limbah ikan menjadi komponen pupuk organik. Saran: lakukan penelitian lain dengan membedakan bromelin dari
dari daun jeruk lalu bandingkan hasilnya dengan penelitian pada jurnal ini. Terima kasih, sekian dari saya, dilanjutkan pada anggota berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saif Abdurrahman Nisyam, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang pada video ini akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perbandingan Variasi Konsentrasi Pupuk Organik Cair dari Limbah Ikan terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah atau Capsicum annum. Langsung saja masuk ke metode. Metode yang dilakukan adalah penelitian dilakukan di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara pada 18 September 2015 hingga 8 November 2015. Analisa unsur hara N, P, dan K dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP. Limbah yang digunakan adalah jeroan ikan nila dari home industri pengasapan ikan nila di Desa Gebyok, Gunung Pati, Semarang. Alat yang digunakan adalah botol 1,5 liter, ember plastik, sekop, kertas pH indikator universal, polybag ukuran 20 x 20 cm sebanyak 20 buah, 1 buah nampan, timbangan kertas label, 5 buah sprayer 100 ml, soil tester, termometer, luxmeter, gelas ukur 25 ml, gelas takar 500 ml, penggaris, benang, alat tulis, dan kain. Bahan tambahan lain adalah 1000 gram dedak, 500 ml air kelapa, 100 gram gula pasir, 3 liter air sumur, dan aktivator EM4 sebanyak 100 ml. Lanjut, penelitian yang dimulai yaitu dengan pengenceran EM4 dengan air menggunakan perbandingan 1:10 atau 10%, yaitu EM4 100 ml, 100 gram gula pasir, dan air 1 liter yang dimasukkan dalam botol berukuran 1,5 liter, kemudian didiamkan selama 5 hari. Nah, dalam keadaan kedap udara. Setelah 5 hari, EM4 dapat digunakan dengan indikasi tercium bau asam manis dengan pH EM aktif yang berkisar 3,5 hingga 3,7. Kemudian selanjutnya, proses pembuatan pupuk organik cairnya, yaitu dengan dimulainya memasukkan 1000 gram dedak, 500 ml air kelapa, 500 gram limbah ikan nila, air sumur sebanyak 2 liter ke dalam ember plastik, kemudian ditambahkan EM4 yang telah diencerkan selama 5 hari. Lalu diaduk rata selama 15 menit, kemudian ditutup rapat. Pupuk organik cair yang telah jadi dilakukan pengujian kadar nitrogen total, fosfor, dan kalium pada pupuk cair limbah ikan. Pengujian nitrogen total menggunakan metode Kohdal yang dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, dekstruksi, kedua, destilasi, dan ketiga, titrasi. Masuk ke hal yang kedua, itu hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama, yaitu rata atau rata-rata pemberian variasi konsentrasi pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah. Bisa dilihat pada perlakuan yang pertama, jumlah daun helai diketahui 13, diameter batang dalam sentimeter yaitu 20,2 cm, tinggi batang 19,73 cm. Perlakuan yang kedua, jumlah daun atau helainya 14,25, diameter batang 21,9 cm, tinggi batang 24,46 cm. Perlakuan ketiga, jumlah helai daun 17, diameter batang 24,1 cm, tinggi batang 25,1 cm. Perlakuan keempat, jumlah helai daun 17,75, diameter batang 24,5 cm, tinggi batang 31,4 cm. Perlakuan kelima atau yang terakhir,
daun 17, diameter batang 24,2 cm, tinggi batang 30,5 cm. Kemudian variabel jumlah daun. Jumlah daun dalam between groups yang kemudian di rata-rata sum of square yaitu 67.700, terus DF4 min square-nya 16.925, F 6770, sig 003. Kemudian masuk ke within groups yaitu 37.500, DF15, min square 2.500. Totalnya dari sum of square adalah 105,200, DF19. Kemudian yang kedua diameter batang, yaitu hasil analisis ANOVA terhadap pertumbuhan diameter batang tanaman cabai merah yang diukur dalam satuan cm diperoleh dengan hasil sebagai berikut. Sum of square-nya 3607, DF4, min square-nya 902, F 2770, sig-nya 0,66. Within group 4882, DF15, min square 326. Totalnya yang sum of square-nya 8490, DF-nya 19. Kemudian yang ketiga tinggi batang, sum of square-nya 366,533, DF4, min square 91.633, F 5.267, sig-nya 007. Kemudian lanjut ke within groups 260,955, DF15, min square 17,397. Totalnya 627,488. Jika dilihat dari ketiga variabel tersebut, untuk DF memang selalu sama. Nah, dari hasil uji ANOVA di atas menunjukkan bahwa perbandingan variasi konsentrasi pupuk organik cair limbah ikan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah. Perlakuan pupuk konsentrasi dengan 4,5% P4 memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap jumlah daun dan tinggi batang tanaman cabai merah. Pada pertumbuhan diameter, batang konsentrasinya 4,5% untuk P4 juga memberikan pengaruh dan hasil tertinggi meskipun tidak signifikan. Hasil analisis unsur NPK yang dilakukan menunjukkan bahwa pada pupuk organik cair dari limbah ikan mengandung N total sebanyak 0,30%, fosfor dalam bentuk P2O5 sebanyak 0,65%, dan kalium berbentuk K2O sebanyak 0,17%. Nah, pada kesimpulannya, perbandingan variasi konsentrasi pupuk organik limbah ikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah daun dan tinggi batang tanaman cabai merah atau Capsicum annum, dan memberikan pengaruh tetap tidak signifikan terhadap pertumbuhan diameter batang tanaman cabai merah. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh pupuk organik cair limbah ikan nila atau Oreochromis niloticus terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau atau Amaranthus viridis L. Dengan dosen pengampu Pak Dodi Satriawan, Sarjana Teknik Master Engineering, yang disusun oleh Anggita Dwi Puspita dengan NPM 190207055, kelas TPPL 2C. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu: pertama, persiapan limbah ikan nila. Jeroan yang telah dikumpulkan, dicuci, dan kemudian dihaluskan. Kedua, pembuatan POC. Timbang jeroan ikan 200 gram, dimasukkan ke dalam fermentor, tambahkan air gula sebanyak 100 ml dan air 1 liter dan E4 150 ml. Selanjutnya, fermentasi dilakukan selama 23 hari. Ketiga, persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan tanah pekarangan yang dimasukkan ke dalam polybag. Keempat, pemilihan benih dan penyemaian benih.
Biji direndam 10 menit, kemudian disebar ke tanah untuk proses penyamaian selama 14 hari. Kelima, perawatan dan pengamatan. Perawatan dilakukan dengan penyiangan, memeriksa, dan menyingkirkan hama tanaman yang mengganggu tanpa merusak tanaman. Hasil dan pembahasan. Jeroan ikan mempunyai potensi untuk dijadikan POC karena mempunyai unsur hara. Hasil analisis unsur hara tersebut tertera pada tabel 1 berikut ini. Parameter berupa suhu dengan hasil 27 derajat Celcius, pH awal dengan hasil 4,6, pH akhir 3,4, warna coklat gelap, bau, asam, dengan kadar unsur karbon dengan 5,43%, nitrogen 0,16%, fosfor 0,22%, kalium 0,09%. Pertumbuhan ialah proses pertambahan ukuran maupun volume suatu tanaman yang sifatnya tidak dapat kembali atau irreversibel. Pada tabel 2 ini, hasil pengukuran parameter tanaman bayam hijau atau Aphrodis L dengan umur 28 HST. Tinggi batang adalah parameter pertumbuhan tanaman yang digunakan untuk mengetahui perlakuan yang diberikan ke tanaman memiliki pengaruh atau tidak. Parameter tinggi batang dipilih dalam penelitian ini karena unsur hara seperti nitrogen yang ada di pupuk berperan dalam pertumbuhan tinggi batang. Gambar 1 tertera diagram rata tinggi batang bayam hijau atau Aphrodis L dengan umur 28 HST. Pengukuran parameter panjang dan lebar daun adalah parameter morfologi yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh POC. Unsur nitrogen diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti panjang daun dan unsur nitrogen dan fosfor dapat meningkatkan lebar daun. Gambar 2 diagram rata. Sebelah kiri adalah panjang daun dan sebelah kanan adalah lebar daun tanaman bayam hijau dengan umur 28 HST. Unsur yang terdapat dalam tanah dan sumbangan dari POC mampu merangsang berat basah tanaman. Unsur P juga berperan dalam pembelahan sel di daun sehingga mengakibatkan daun dalam jumlah yang banyak dan mempengaruhi berat basah. Berikut adalah diagram rata, berat basah, dan berat kering pada tanaman bayam hijau dengan umur 28 HST. Dan yang terakhir, unsur nitrogen yang ada di pupuk mampu merangsang pembentukan klorofil. Unsur tersebut akan terserap dalam bentuk ion nitrat. Ion tersebut akan terserap oleh akar untuk didistribusikan menuju daun. Klorofil akan terbentuk di daun apabila unsur nitrogen terdapat dalam jumlah cukup akan mempercepat pembentukan klorofil di daun. Klorofil apabila tersedia dalam jumlah yang cukup dapat merangsang fotosintesis. Hal ini dikarenakan fotosintesis dapat terjadi karena adanya klorofil dan cahaya matahari. Berikut adalah diagram kadar klorofil tanaman bayam hijau dengan umur 28 HST. Terakhir, kesimpulan. Dari penelitian ini adalah POC limbah ikan nila atau Oniloticus terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau Aphrodis L tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap parameter pertumbuhan. Dosis pupuk organik limbah ikan nila yang menghasilkan pertumbuhan tanaman bayam hijau paling optimal yaitu dosis POC 3 ml per liter.